Assalamualaikum. Hai hai hai. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video tutorial cara membuat absen dari Google Form. Silakan masuk ke akun Google Drive masing-masing dan ikutin langkah-langkah yang ada di video selanjutnya ya. Jika sudah sampai ke halaman Google Drive kita klik tambah, kemudian kita klik lainnya, cari Google Formulir, kita klik 2 kali. Kemudian kita tunggu sampai terbuka halaman untuk membuat Google Form yang baru. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa merubah nama judulnya. Misalnya saya tuliskan absen matematika kelas 6. Nah, ini secara otomatis juga nanti akan merubah nama file yang kita buat. Kemudian deskripsi formulir silahkan bisa diisi bisa tidak. Saya isi misalnya Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Silakan diisi ya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian sebelumnya mungkin kita atur dulu tema. Saya ingin memilih gambar untuk tema di absen ini. Pilihan gambar sudah ada, tapi saya ingin mengunggah dari foto yang ada di laptop saya. Nah, saya ambil satu, saya masukkan, kita tunggu sambil memproses. Kalau tidak mau mengunggah foto, silakan ngambil dari tema yang sudah ada atau dari Google Foto yang memang mungkin pernah ada memasukkannya. Nah, seperti ini sebenarnya harusnya sudah ada gambarnya, cuma mungkin karena jaringan. Jadi bisa ditunggu, bisa diatur karena ini akan di cropping. Nah, ini saya kira-kira aja, langsung saya klik selesai. Kita tunggu, masih proses. Nah, sambil dia masih mutar-mutar, kita lihat seperti apa nanti tampilannya. Nah, maka gambar yang tadi kita sisipkan akan ada di paling atas. Kita tunggu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita ingin ganti warna. Mungkin senada dengan warna gambar. Di sini saya ingin menggunakan warna biru atau warna agak keunguan, ya. Nah, kita atur warna latar belakangnya, ada gradasi beberapa warna, kita atur aja. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah. Kemudian sekarang kita akan memasukkan pertanyaan. Yang pertama adalah nama lengkap. Jadi boleh kita tambahkan supaya Soleh-Soleha juga lebih mudah. Isikan nama lengkap, bukan nama panggilan. Nah, ini supaya mungkin datanya juga terurut. Kalau siswanya banyak, sebaiknya sih pakai jenis jawaban singkat. Tapi kalau siswanya sedikit, bisa dibuat semacam drop down gitu. Terus kita klik wajib diisi supaya Soleh dan Soleha wajib untuk mengisinya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan kedua dengan mengklik tanda tambah di sebelah kanan, yaitu kita masukkan pertanyaan tentang kelas dengan menggunakan option pilihan ganda. Cara menjawabnya, kita isi kelasnya, pilihannya apa saja sih? Kita klik juga wajib diisi, pilihannya ada 6A, kemudian ada 6B. Kita langsung ketik saja di bagian bawahnya, mau ditambah foto boleh, mau tidak boleh. 6B, satu lagi 6C. Nah, kemudian sudah ada klik wajib diisi. Jadi ini kalau tidak diisi maka tidak bisa terekam. Yang terakhir saya ingin menanyakan, apakah Soleh dan Soleha sudah memiliki buku pegangan yang harusnya dipakai untuk pembelajaran? Jadi saya masukkan di sini pertanyaan, apakah
sudah memiliki buku Dunia Matematika kelas 6. Kemudian saya berikan gambar dari buku yang saya tanyakan supaya lebih jelas. Jadi dengan klik langsung cari, kita cari fotonya, kita tambahkan. Nah, maka sambil menunggu, otomatis dia akan masuk ke dalam pertanyaan yang tadi kita tanyakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tentukan, mungkin jawabannya bentuknya pilihan ganda. Ya, kita tentukan saja pilihan ganda, itu bisa dipilih ya di situ apa saja sesuai kebutuhan, bisa centang, bisa lainnya. Saya pilih pilihan ganda, jawabannya antara sudah dan belum. Nah, cukup 3 pertanyaan aja dan semuanya wajib diisi. Jadi kalau tidak diisi, maka dia nanti akan tidak bisa merespon jawaban dari Soleh dan Solehah. Selanjutnya adalah kita klik dulu pratinjau. Pratinjau ini adalah tampilan nanti yang akan dilihat oleh Soleh dan Solehah yang membuka link dari Google Form yang kita buat. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi ada nama lengkap, ada kelas, dan ada pertanyaan sudah memiliki buku paket atau tidak. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa berbagi link. Atau kita setel dulu deh, settingannya, yaitu settingannya hanya boleh memberikan 1 tanggapan. Nah, kalau seandainya mereka boleh berapa kali memberi tanggapan, ya silakan saja. Kemudian kita rubah pesan terkonfirmasi. Di sini tulisannya terima kasih Soleh dan Solehah. Nanti ketika mereka sudah merespon dan mengirim, maka nanti akan muncul pesan konfirmasi ini. Jadi terima kasih Soleh Solehah, yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, kalau sudah kita simpan. Kita klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya adalah, nah ini bentuk tampilannya kalau kita tadi klik pratinjau. Nah, sekarang apa? Sekarang kita ingin membagi linknya. Kita klik tanda kirim. Kemudian kita klik tanda link yang ada di tengah-tengah. Nah, sampai linknya muncul. Ini ada link panjang, ada perpendek URL. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan Bitly, biar bisa di-rename. Jadi saya salin dulu, kemudian saya buka akun Bitly saya di jendela browser yang baru. Setelah saya membuka akun Bitly saya membuat link baru, supaya link yang tadi absen yang sudah saya buat tidak terlalu panjang dan mudah diingat. Jadi saya buat di Bitly, saya klik create yang berwarna orange, kemudian saya kopikan link yang panjang tadi yang sudah saya salin, saya tempel, kemudian saya klik create yang paling bawah. Sambil menunggu prosesnya, biasanya sih cepat saja, cuma mungkin karena jaringan jadi dia sedikit perlu waktu. Kita tunggu. Nah, sudah sampai ke halaman ini, kita edit link. Saya beri judul misalnya absen matematika kelas 6. Saya tambahin absen 1 matematika kelas 6. Nah, sekarang link sebenarnya sudah cukup pendek, tapi kita bisa merubah sesuai yang kita inginkan. Saya buat absen underscore matematika 6 underscore L1. Kemudian saya klik yang paling bawah berwarna orange. Oke, sambil tunggu. Nah, ini tandanya link kita berhasil kita buat. Sekarang bisa kita tutup, kita cek dulu. Nah, ternyata sudah muncul di sini. Kita bisa langsung mengcopy link ini. Atau kita bisa langsung menge-share-nya ke WA atau ke grup Kaizala atau yang lainnya. Jadi copy dulu linknya. Nih, yang tadi itu yang tercopy adalah nanti yang link ada Bitly absennya.
kita bisa juga mencobanya dulu. Kita bisa mencobanya di jendela yang baru, kemudian kita tulis http://matematika6_L1, kemudian kita enter. Nah, kalau ini terhubung, nah seperti ini berarti proses copy link kita berhasil. Jadi kita isi langsung, kita coba Putri, klik kelasnya 6A, klik sudah, kirim. Maka kita tunggu. Nah, responnya adalah terima kasih Soleh-Soleha, yuk kita mulai pembelajarannya. Berarti ini sudah terkirim respon kita. Sekarang kita lihatlah lagi ke absen kita. Kalau tadi absen dalam yang diterima Soleh-Soleha, sekarang kita lihat absen yang kita pegang. Nah, di situ ada pertanyaan dan ada respon. Nah, kalau ada yang ngirim respon, nanti tanda respon ini akan bertambah sesuai dengan jumlah orang yang merespon. Nah, ini mungkin masih proses. Sekarang kita bisa lihat responnya. Kita ke sebelah. Ya, kita langsung lihat respon saja. Karena dia biasanya masih proses ya, proses input data. Sambil melihat, memuat responnya. Nah, sekarang sudah ada satu tanggapan. Nih, sudah muncul atas nama Putri. Nah, kita bisa lihat di sampingnya tanggapannya apa saja. Nah, ini adalah laporan secara individual. Oh, dia menjawabnya dari 6A dan sudah punya buku. Kalau kita ingin melihat dalam bentuk Excel-nya gimana laporan rekapnya? Kita bisa klik spreadsheet-nya ya, yang ada ada logo berwarna hijau. Nah, jadi nanti kalau ada orang yang merespon absen kita, secara otomatis nanti datanya akan masuk di sini. Jadi, secara otomatis akan terekap. Ini memudahkan kita untuk mengecek absen Soleh dan Soleha. Terus, bagaimana sih kalau kita ingin mengeprint atau menyimpannya ke laptop? Kalau ngeprint bisa saja itu langsung ada tombol print di sana. Tapi kalau kita ingin misalnya menyimpan ke laptop, kita bisa kembali ke halaman utama di Google Drive kita. Kalau ini sedang proses ya, kalau cukup lama kita kembali saja ke Google Drive kita. Nah, sambil kita menunggu di situ, sambil menunggu ya. Kalau dia belum muncul, kita bisa refresh atau kita bisa reload ulang. Nah, semua data yang ada di sini secara otomatis akan tersimpan ke awan penyimpanan. Jadi jangan khawatir, dengan otomatisnya dia akan tersimpan. Nah, kita ulangi lagi, kita refresh dulu, kita reload dulu. Maka yang akan muncul nanti adalah absen kita dalam bentuk Google Drive dan juga dalam bentuk yang sudah berbentuk spreadsheet-nya. Nah ini kita ingin menyimpan ke dalam laptop kita, nanti dia akan terkonversi secara otomatis menjadi bentuk Excel. Nah, ini kalau belum muncul seperti ini berarti dia masih proses, masih berputar-putar. Kita tunggu sampai nanti fitur-fitur yang ada di situ warnanya lebih terang, berarti sudah bisa digunakan. Nanti kalau kita ingin menyimpan, berarti kita nanti pencet yang ada kata download. Nanti dia secara otomatis akan dikonversikan ke Excel dan tersimpan di file yang kita inginkan atau di folder yang kita inginkan. Kita klik download. Kita tunggu. Oke. Ada keterangan tadi di pojok kiri bawah kalau sudah sedang dikonversi. Nah, ini tampilannya judulnya sama, hanya bedanya bentuk filenya sudah berubah menjadi Excel. Nah, itu tadi cara pembuatan absen dengan Google Form. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.